Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yunita dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan berdasarkan fakta disebut dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai dua unsur utama, yaitu unsur intrinsik, hal-hal yang mempengaruhi dari dalam, dan unsur ekstrinsik, yaitu hal-hal yang mempengaruhi dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari tema, yaitu suatu gagasan pokok atau ide pikiran dari cerita tersebut. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, dan penokohan adalah sifat atau sikap dari seorang tokoh. Penokohan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penokohan langsung dan tidak langsung. Penokohan langsung yaitu pengarang menyebutkan secara langsung sifat tokoh. Sedangkan penokohan tidak langsung yaitu pengarangnya tidak menyebutkan secara langsung sifat tokoh, melainkan melalui tingkah laku tokoh, sikap tokoh, ucapan tokoh, maupun gerakan fisik tokoh. Selanjutnya latar. Latar ada tiga: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, yaitu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Kemudian alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan pada hukum sebab akibat. Alur ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ditulisnya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita sejarah secara umum seperti nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai politik, nilai-nilai patriotik, dan nilai moral. Struktur teks cerita sejarah 1. Orientasi, yaitu gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan. 2. Pengungkapan peristiwa, yaitu disajikan awal peristiwa yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan atas permasalahan tersebut. 4. Komplikasi atau puncak konflik, yaitu menyampaikan berbagai masalah yang menimbulkan konflik. 5. Resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah dari puncak masalah atau komplikasi. 6. Koda, yaitu bagian yang berisi komentar terhadap keseluruhan isi yang fungsinya sebagai penutup. Koda ini bersifat opsional, yaitu bisa disajikan atau tidak dalam setiap teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah 1. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, minimal terdiri dari subjek dan predikat. 2. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan. 3. Konjungsi. Konjungsi ini ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya itu kata yang, jika, dengan, tanpa, daripada, seolah-olah, biarpun, walaupun, sebagaimana, seandainya, dan lain-lain. Selanjutnya konjungsi temporal, yaitu
konjungsi yang mengacu pada waktu dan yang menghubungkan dua hal atau peristiwa. Contohnya apabila, demi, hingga, sejak, sampai, ketika, sesudahnya, sebelumnya, dan lain-lain. 4. Kata rujukan, yaitu kata rujukan benda seperti ini, itu, kata rujukan tempat seperti di sana, di sini, dan kata rujukan personal seperti dia, mereka, beliau, dan lain-lain. 5. Nomina. Nomina di sini terdiri dari 3 kelompok nomina, yaitu nomina modifikatif atau mewatasi, contohnya rumah besar, 2 botol, dan lain-lain. Nomina koordinatif, tidak saling menerangkan, contohnya sandang pangan, sarana prasarana, dan lain-lain. Dan nomina apositif, yaitu keterangan yang diselipkan atau ditambahkan, contohnya teman mainku, berlibur ke Yogyakarta, dan lain-lain. 6. Nominalisasi, yaitu proses pembentukan nomina. 7. Menggunakan kalimat yang bermakna lampau, contohnya itu pada tahun 1547. 8. Atau yang terakhir, kalimat langsung, merupakan kalimat yang dinyatakan secara langsung, biasanya ditandai dengan tanda petik ganda. Itu saja penjelasan tentang teks cerita sejarah. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.